Shalom, Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bersyukur atas kebaikan Tuhan, atas kasih dan setianya yang selalu ada dalam perjalanan kehidupan kita sebagai umat ciptaannya. Bapak dan Ibu, tibalah saatnya kita akan masuk dalam persekutuan yang suci dengan Tuhan. Untuk itu mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau mengambil saat teduh di hadapan Tuhan, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, Bapak dan Ibu dipersilakan untuk berdiri. Kita akan memberikan penghormatan bagi Bapa Sorga. Kita nyanyikan, hormat bagi Bapa Sorga. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memulai ibadah ini dengan mengakui bahwa pertolongan kita di dalam ibadah ini biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari bersama kita mengangkat pujian yang berkata, hanya dekat kasih-Mu Bapa. Jiwaku pun tenang.
Umat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita lebih jauh mengikuti ibadah ini, marilah kita bersama-sama mengakui dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan, agar kehadiran kita dalam ibadah ini berkenan bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sumber kehidupan, pencipta langit dan bumi, terima kasih atas anugerah-Mu sehingga kami dapat beribadah pada hari ini. Berikanlah kami pengampunan dosa yang daripada Tuhan, agar kami berkenan di hadapan-Mu, seluruh aspek hidup kami kiranya Engkau sucikan dan kuduskan, sehingga kami dapat memuji, memuliakan Tuhan, dan menaikkan syukur, bahkan mendengarkan firman dan seluruh rangkaian ibadah ini dalam perkenanan Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Haleluya, amin. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, kita memasuki berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, kasihanilah aku ya Tuhan, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu, saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah, dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu, mari dengan penuh sukacita kita mengangkat pujian yang berkata, Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan.
dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan Mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 142 ayat 1 sampai dengan 8. Nyanyian pengajaran Daud ketika ia ada di dalam gua, suatu doa. Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan. Dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya. Kesesakanku kuberitahukan ke hadapannya. Ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku. Di jalan yang harus kutempuh, dengan sembunyi mereka memasang jerat terhadap aku. Pandanglah ke kanan dan lihatlah. Tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Tempat pelarian bagiku telah hilang. Tidak ada seorang pun yang mencari aku. Aku berseru-seru kepadamu, ya Tuhan, kataku, Engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang-orang hidup. Perhatikanlah teriakku, sebab aku telah menjadi sangat lemah. Lepaskanlah aku dari orang-orang yang mengejar aku, sebab mereka terlalu kuat bagiku. Keluarkanlah aku dari dalam penjara untuk memuji namamu. Orang-orang benar akan mengelilingi aku apabila Engkau berbuat baik kepadaku. Demikianlah Mazmur Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Kita masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita bersama angkat pujian yang berkata, Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
Shalom, Bapak dan Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari 1 Korintus pasal 6 ayat 14. Tuhan yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Demikianlah firman Tuhan, haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur padamu pada hari ini karena anugerah-Mu, kebaikan dan cinta kasih-Mu yang terus tercurah atas hidup kami. Pimpin kami Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus, ajari kami supaya kami mengerti firman-Mu. Cerahkan hati kami, lembutkan hati kami, supaya firman-Mu boleh mengambil tempat di dalam hati kami. Berikan kekuatan untuk juga bisa melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini 1 Korintus pasal 6 ayat 14 di bawah tema dibangkitkan untuk memuliakan Tuhan. Bayangkan seseorang meremehkan tubuhnya, hidup sembarangan sembrono, merusaknya dengan kehidupan yang berfoya-foya, melampiaskan seluruh keinginannya, nafsunya, tanpa berpikir yang penting rohani saja sudah selamat. Tubuh itu tidak penting. Banyak orang Kristen tanpa sadar hidup seperti itu. Itu sebabnya Rasul Paulus pernah mengatakan, segala sesuatu boleh, tapi tidak semua berguna. Jadi menjadi orang Kristen bukan masalah boleh, tidak boleh, tapi apakah itu bermanfaat, bernilai, mempunyai tujuan untuk hal-hal yang berguna. Apakah tubuh kita ini penting bagi Tuhan? Ada orang mengatakan bahwa tubuh tidak penting. Yang penting doa, yang penting rohani, yang penting melakukan hal-hal yang rohani. Tapi kita perlu menyadari bahwa Tuhan juga tinggal di dalam tubuh kita. Apakah keselamatan hanya soal jiwa saja? Tentu tidak. Karena Tuhan juga peduli akan tubuh kita. Jadi kita tidak boleh membuat dikotomi ya. Seolah-olah tubuh tidak penting, yang penting jiwa. Jiwa tidak penting, yang penting tubuh. Tidak demikian. Kita harus berpikir secara integratif bahwa semuanya dilihat dalam perspektif keutuhan. Untuk apa sebenarnya kita akan dibangkitkan? Paulus menjawab dengan tegas, Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Artinya, hidup kita sekarang dan masa depan kita terkait langsung dengan tubuh ini. Secara fakta, sebenarnya tidak ada waktu lampau, kini, dan akan datang. Karena Tuhan tidak terikat oleh ruang dan waktu. Jadi sebenarnya di hadapan Tuhan, ketika kita diselamatkan, sekaligus kita juga sudah memiliki kepastian akan dibangkitkan. Namun kita sebagai manusia yang dibatasi oleh ruang dan waktu, tentunya saat ini kita belum mencapai kesempurnaan itu. Masih dalam proses dan terus berproses hari lepas hari. Latar belakang teks ini, Korintus hidup dalam budaya permisif secara seksual. Jadi banyak kehidupan yang tidak benar di sana. Ya, di sana ada blok, kemudian di sana ada percabulan, bahkan ada orang yang hidup dengan istri muda ayahnya. Dan ini Paulus katakan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan pun tidak ada demikian. Kadang-kadang dalam kehidupan ini karena latar belakang tertentu kita begitu permisif, ya. Seolah-olah segala sesuatu boleh, Senin sampai hari Sabtu, hari Minggu. Kemudian mengadakan pentahiran gitu ya. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hidup kita sekarang dan masa depan kita terkait langsung dengan tubuh ini. Diingatkan oleh Rasul Paulus bahwa tubuh itu juga penting. Ya, karena roh Tuhan tinggal di dalam kita. Dan roh itu bisa bekerja dengan memakai tubuh kita. Makanya firman Tuhan mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Tidak mungkin roh itu memuji Tuhan tanpa dia memakai organ tubuh kita.
Jadi seluruh organ tubuh kita ini membutuhkan pengendalian, penguasaan sehingga terkontrol. Sehingga roh itu memakai tubuh kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka muncul pemikiran, boleh berbuat apa saja dengan tubuh. Paulus melawan pemikiran seperti ini. Dengan satu argumentasi yang kuat, Tuhan akan membangkitkan tubuh kita. Jadi poin utamanya, kebangkitan Kristus adalah dasar daripada kebangkitan kita pada masa yang akan datang. Tuhan yang telah membangkitkan Kristus, ini bukan teori, ini fakta sejarah dan secara teologis memang pernah terjadi. Karena banyak juga orang mengatakan bahwa tidak mungkin hal-hal yang supranatural itu terjadi di dalam kehidupan. Sehingga ada fakta-fakta orang-orang tertentu yang menyangkal fakta kebangkitan Kristus. Tapi kita akan uji di dalam sejarah. Di dalam pengakuan iman rasuli, di situ dengan jelas dikatakan pada masa pemerintahan Pontius Pilatus. Berarti tercatat fakta itu di dalam sejarah Romawi. Dan ada banyak saksi fakta kebangkitan itu. Prajurit Roma menyaksikannya, malaikat menyatakannya, Maria, dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, akal kita terbatas, finitum, ya, terbatas, tidak bisa menampung semua fakta-fakta yang di luar daripada pengalaman kita. Makanya di sini dibutuhkan karya Roh Kudus untuk menolong kita, untuk memahami yang tidak terpahami. Sehingga kita bisa semakin bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi kebangkitan Yesus Kristus bukti kuasa Tuhan atas maut. Kematiannya mematikan kematian. Karena upah dosa ialah maut. Jadi Kristus bangkit mematikan kuasa kematian. Jadi sesuatu yang sangat luar biasa. Di dalam Dia kita akan mengalami kebangkitan karena Dia sudah mengalahkan kuasa kematian itu. Kebangkitan kita adalah kelanjutannya. Jadi Kristus buah sulung. Jadi di dalam Dia kita akan mengalami kebangkitan. Kita tidak bisa jelaskan secara detail seperti apa. Tapi yang jelas kita akan mengenakan tubuh kemuliaan pada saat kita akan dibangkitkan. Hidup kita tidak akan berakhir di kubur. Ya, jadi sayangnya banyak sekali budaya-budaya tertentu itu kuburan itu demikian penting diurusi. Sudah mati juga sibuk banget ngurusin kuburan ya, bahkan berjuta-juta itu, ratusan juta dihabisin, khususnya orang-orang tertentu ya. Saya pernah khotbah di sebuah gereja, saya bilang jangan terlalu mahal lah dicor itu, nanti waktu kebangkitan susah keluarnya itu. Terpaksa pakai eskavator ya. Kadang-kadang kuburan jadi kebanggaan, udah mati aja masih sombong gitu. Bukan tidak boleh, tapi sewajarnya, jangan ratusan juta. Waktu hidup, kue donat aja nggak pernah dikasih. Tapi begitu mati, bunga nggak pernah dibawa. Udah mati, bawa bunga, bawa kue, bawa rokok, dan lain sebagainya. Ini kepercayaan dalam kehidupan orang Kristen perlu diubah ya. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, saya nggak mengatakan kita tidak boleh ziarah ke kuburan ya. Tapi kalau saya ziarah ke kuburan hanya menceritakan, ini nenekmu ini dulu sifatnya yang bagus ini, itu yang kita ikuti. Yang nggak bagus ini, itu kita tinggalkan. Gitu. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, jadi hidup kita tidak berakhir di kubur, kita tidak akan mengalami kematian, dalam pengertian di dalam Kristus. Kata kuncinya, jika Kristus bangkit, maka hidup kita memiliki tujuan kekal. Jadi selama kita berjalan menuju rumah Bapa yang kekal, kita berkarya dengan tubuh kita di tengah-tengah dunia ini. Tubuh kita ini berharga di hadapan Tuhan. Akan membangkitkan kita juga. Jadi perhatikan, yang dibangkitkan adalah kita termasuk tubuh kita. Jadi tubuh bukan sampah. Ya, tapi akan dibangkitkan. Tubuh bukan dipakai untuk menjadi alat dosa. Rasul Paulus katakan, serahkanlah anggota tubuhmu, organ-organ tubuhmu menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Tubuh adalah bagian dari keselamatan.
1 Korintus 6 ayat 13, tubuh adalah untuk Tuhan. Jadi seluruh anggota tubuh kita ini, kita harus persembahkan kepada Tuhan. Butuh penguasaan diri, butuh kontrol. Konfrontasinya, dunia berkata, tubuhmu milikmu. Makanya banyak orang suka-suka aja dengan tubuhnya. Beberapa hari lalu ada seorang ibu dan suaminya bertemu dengan saya. Dia tanya, "Pak, boleh nggak sulam alis?" Dalam hati saya sekalian aja diobras gitu ya, alisnya. Untuk apa? Apakah ibu nggak bersyukur dengan tubuh dan organ-organ tubuh yang sudah diberikan Tuhan? Ya bukan, supaya ya lebih bagus sedikit lah gitu. Bapak Ibu yang saya kasih dalam batas-batas tertentu ya boleh lah ya. Tapi jangan kita melakukan itu karena perasaan rendah diri, ketidakpuasan, dan lain sebagainya. Karena manusia itu sebenarnya yang sangat perlu memahami bahwa tubuh ini seperti apapun dirawat pasti menuju proses penuaan. Rasul Paulus katakan, tubuh kami ini mengalami proses penuaan. Tapi manusia batiniah yang sudah diselamatkan harus diperbaharui dari hari ke hari. Maka perlu kita jaga kekudusan tubuh kita rawat, kita pelihara. Hindari hal-hal yang dapat mempercepat proses pembusukan tubuh ini. Banyak orang kecanduan hal-hal tertentu yang merusak tubuhnya dan lain sebagainya. Jadi orang yang hidup di kota besar pasti tahulah hal-hal apa yang bisa membuat tubuh kita ini harusnya bisa mencapai 80 tahun, umur 60 tahun sudah sakit-sakitan. Pernah ada mahasiswa saya waktu masih ngajar di Malang, umur 23 tahun tensinya udah 140. Karena suka banget makan makanan tertentu. Sepertinya kiamat dunia nih kalau nggak makan itu. Paulus juga mengatakan, aku merawat tubuhku, menguasainya. Jadi butuh perawatan juga ya. Jangan sempat nanti kita karena melayani lupa sikat gigi, lupa mandi, lupa ini. Ngomong surga aroma bau neraka, kan nggak cocok. Ngomong Roh Kudus baunya roh halus, kan nggak bagus. Jadi jaga kekudusan tubuh ini, kendalikan ya. Hindari dosa-dosa yang membuat tubuh kita ini menuju kerusakan. Rawat tubuh sebagai milik Tuhan. Seperti itu dia, merawat sebagaimana mestinya. Jadi tidak salah juga berdandan, tapi jangan berlebih-lebihan. Gitu. Boleh olahraga, tapi tujuannya supaya sehat, bukan supaya maco ya. Kalau di Medan lain lagi tuh, maco itu mantan copet. Bukan itu tujuannya. Apa yang kita lakukan dengan tubuh sekarang menunjukkan siapa Tuhan yang hidup dalam kita. Jadi menghargai Tuhan yang tinggal di dalam tubuh kita, maka tubuh kita ini harus kita jaga supaya berkenan, supaya Tuhan tuh nyaman di dalam hidup kita. Sama seperti kita tinggal di rumah kita, ya tentu kita rawat rumah itu. Kita sapu, kita pel, kita bersihkan, dan lain sebagainya. Tujuannya ya supaya kita nyaman di dalam, demikian juga Tuhan. Karena tubuh kita ini miliknya sudah ditebus dengan darah yang mahal, Bapak Ibu. Kita dibangkitkan untuk memuliakan Tuhan. Ini bagian paling penting. Tujuan kebangkitan bukan sekedar hidup kembali atau bebas dari kematian, tapi untuk memuliakan nama Tuhan. Filipi pasal 3 ayat 21 firman Tuhan mengatakan tubuh kita akan diubah menjadi serupa dengan tubuh Kristus, tubuh kebangkitannya. Jadi dari tubuh fana menjadi tubuh mulia. Dari kelemahan menjadi kemuliaan. Dari dosa menjadi kekudusan yang sempurna. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, hidup sekarang harus mencerminkan masa depan itu. Kita dipanggil hidup dalam kemuliaan, bukan dalam dosa. Kita tidak hanya diselamatkan dari dosa, tapi dipanggil untuk kemuliaan Tuhan. Bayangkan sebuah rumah tua yang rusak, orang melihat sudah hancur, tidak ada nilai, tetapi pemilik rumah berkata, saya akan renovasi total rumah ini menjadi baru kembali. Atau seseorang yang sudah top menjadi baru, sempurna, dan abadi. Top, tua, ompong, peot. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan. Jadi seorang yang
menuju proses penuaan tidak bisa lagi di handle ya. Dulu ada artis itu udah 70 kelihatan masih umur 20 gitu, tapi mati juga. Karena semua kita ini camat, calon mati. Tapi jangan dipercepat. Inilah tubuh kita, sekarang terbatas tapi akan dipulihkan menjadi abadi. Tuhan tidak membuang tubuh kita, Dia akan memuliakannya. Hargai tubuh kita yang sudah diberikan oleh Tuhan. Orang yang membenci tubuhnya tidak merawat tubuhnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi perlu kita memberikan konsep yang benar juga kepada anak-anak remaja sekarang. Banyak yang membenci tubuhnya, tidak menerima tubuhnya, menyakiti tubuhnya, merusak tubuhnya. Makanya gereja mempunyai proyek besar untuk menjaga domba-domba kecil mulai dari sekolah minggu, remaja dan pemuda. Gereja masa depan itu akan semakin baik dan berkembang apabila seluruh keluarga sangat peduli untuk anak-anak mereka dan juga gereja peduli kepada anak-anak yang ada di dalam gereja. Jadi bawalah mereka ke gereja karena mereka adalah cerminan masa depan gereja. Seperti apa kita mendidik mereka, seperti itu mereka nanti berperilaku di dalam gereja. Mari kita hargai hidup kita. Jangan hidup sembarangan. Minum yang cukup, makan yang sehat, tidur yang teratur. Supaya tubuh kita ini sehat. Kalau tubuh kita sehat, suasana hati kita juga ceria. Pikiran kita juga menjadi jernih. Jangan kompromi dengan dosa, berani mengatakan tidak. Kebanyakan kita ini susah banget mengatakan tidak. Sungkanisme ya, nggak enak. Dan lain sebagainya. Habis semua nyontek gimana Pak? Habis semua begini, habis semua. Ya habislah kau jadinya. Berani bilang tidak. Saya juga kalau pulang ke Sumatera, kalau malam tahun baru ya semua berasap di situ. Tapi saya tetap berani mengatakan maaf saya enggak. Jangan kompromi dengan dosa. Hidup dalam kekudusan berarti tubuh kita harus dipakai untuk alat kemuliaan bagi Tuhan. Milikilah pengharapan, penderitaan sekarang itu akan berakhir. Ada kemuliaan yang akan diberikan Tuhan kepada kita. Kristus sudah dibangkitkan. Kita akan dibangkitkan, tujuannya untuk memuliakan nama Tuhan. Apakah hidup kita sudah memuliakan Tuhan melalui tubuh kita? Kita bernyanyi, kita memuji Tuhan, kita berdoa, kita bersuka cita, kita menggunakan tubuh kita bermain musik, dan menggunakan secara maksimal. Apalagi organ-organ tubuh kita masih kuat, masih lengkap. Ya, kita harus daya gunakan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, atau kita masih hidup seperti tubuh ini tidak berarti. Mari kita melihat tubuh ini sebagai karya Tuhan yang sangat luar biasa. Sehingga kita menghargai, menghormati, dan juga menghargai tubuh sesama anggota tubuh Kristus. Kita tidak boleh menghina, membuli, menjelekkan, ngata-ngatain, dan lain sebagainya. Mari kita belajar untuk melihat bahwa itu karya Tuhan. Jika Tuhan akan membangkitkan tubuh ini untuk memuliakan namanya, maka jangan gunakan tubuh ini untuk sesuatu yang menghina Dia. Kita dibangkitkan bukan sekedar untuk hidup kembali, tapi untuk hidup bagi kemuliaan Tuhan pada masa kini. Mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Kiranya kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Bapa di surga menaungi hidup kita sekarang sampai selama-lamanya. Mengerjakan kemuliaan bagi namanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan kepada kami. Cerahkan hati kami, kuatkan kami, mampukan kami, supaya kami tidak berdiam diri saja, tapi melihat tubuh kami sebagai bagian daripada karya Tuhan. Dan Kau berdiam di dalam tubuh kami, dan Kau terus berkarya melalui tubuh kami untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, berkati kami semua, kuatkan kami semua, dan mampukan kami untuk terus mengalami transformasi kehidupan ke arah kesempurnaan Kristus. Berkati kami semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Bersyukur kepada Tuhan atas kebaikannya yang selalu menyertai kehidupan kita. Di saat ini Bapak Ibu kita akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui transfer ke rekening atas nama Yayasan Moria atau QR Code yang akan tertera di layar. Sambil kita memberikan persembahan, mari kita nyanyikan, Ku bersyukur karena kasih setiamu. Matahari yang bersinar Kau yang ciptakan, bulan bintang berkilauan Kau yang jadikan. Begitu juga kami Tuhan, di matamu amatlah berharga, besar kasih-Mu kepadaku. Bunga bakung yang di padang Kau yang pelihara, burung pipit di udara Kau yang beri makan. Begitu juga kami Tuhan, yang berharap hanya kepadamu, tak perlu khawatir hari esok. Ku bersyukur karena kasih setiamu selalu baru, seperti fajar mereka yang janji-Mu pelihara hidupku hari ini, esok dan selamanya. Ku bersyukur karena kasih setiamu selalu baru, seperti fajar mereka tiap janji-Mu pelihara hidupku hari ini, esok dan selamanya. Hari ini, esok dan selamanya. Hari ini, esok dan selamanya. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita memanjatkan doa syafaat. Doa syafaat akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Ketika doa Bapa kami, Bapa dan Ibu dimohon untuk berdiri. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, sumber kehidupan, sumber berkat, kami menaikkan doa-doa syafaat kami kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan pada hari ini yang sungguh memberkati kami, yang mengkoreksi kehidupan kami agar kami lebih baik dan lebih berkenan kepada Tuhan. Kiranya itu menjadi berkat rohani yang kami dapat hari ini dan mengubah kehidupan kami untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi di sepanjang kehidupan yang Tuhan berikan. Tak lupa kami berdoa untuk keluarga, anggota gereja kami, untuk umat-Mu dimanapun berada. Tuhan berikanlah kami kesehatan yang daripada Tuhan. Jauhkanlah kami dari sakit penyakit. Lindungilah kami dari semua mara bahaya dalam kesehatan ini. Tak lupa kami juga meminta berkat-Mu Tuhan yang melimpah untuk perekonomian dari tiap-tiap anggota gereja-Mu. Sehingga kami tidak meminta-minta, tetapi tangan-Mu yang baik, sumber berkat itu menyertai kami. Agar kami menyaksikan bahwa Tuhan menyediakan dan Tuhan memenuhi seluruh kebutuhan kami karena kebaikan-Mu. Tak lupa kami berdoa untuk keluarga-keluarga kami Tuhan, keluarga anggota gereja-Mu, anak-anak Tuhan Tuhan. Agar sungguh menjadi berkat di mana kami satu dengan yang lain dapat saling mengasihi. Di dalam anugerah-Mu satu dengan yang lain juga dapat saling berelasi dengan baik. Karena anugerah kasih karunia itu menyertai tiap-tiap keluarga. Kami percaya juga Tuhan kehidupan
kehidupan anak-anak kami, cucu kami, ataupun keluarga besar kami ada dalam pemeliharaan Tuhan. Jauhkanlah mereka semua dari yang jahat, jauhkan mereka semua dari sakit penyakit, jauhkan mereka semua dari mara bahaya, lindungi mereka Tuhan, agar mereka juga ada dalam penjagaan Tuhan, ada dalam pimpinan Tuhan, bahkan dalam pendidikan, dalam pekerjaan, dalam seluruh aktivitas mereka. Tangan penjagaan dan tangan berkat Tuhan menyertai seluruh anggota gereja kami. Tak lupa kami berdoa juga untuk gerejamu dimanapun berada Tuhan, baik di kota-kota besar, baik di desa-desa, baik di pelosok-pelosok, baik di pegunungan maupun di lembah-lembah. Semuanya Tuhan, kami memohon Tuhan memberkati gerejamu, agar gerejamu tetap di dalam penjagaan Tuhan, tetap di dalam berkat Tuhan, tetap di dalam pemeliharaan Tuhan. Kami percaya pertumbuhan gereja dari tiap-tiap gereja yang ada di muka bumi ini ada di dalam belas kasihan Tuhan. Kiranya Engkau menumbuh kembangkan gereja-gerejamu agar terus bertumbuh, berlipat-lipat kali ganda, dan juga semua karena anugerah Tuhan. Tak lupa kami berdoa untuk para pemimpin gerejamu, para pengurus gerejamu, agar mereka diberikan hati yang daripada Tuhan, diberikan hikmat yang daripada Tuhan, diberikan kesehatian daripada Tuhan untuk menggembalakan domba-domba yang ada di gereja yang mereka pimpin, agar gereja mereka dijauhkan dari perpecahan, dijauhkan dari konflik, dijauhkan dari semua yang tidak dari Tuhan, tetapi rahmat anugerah-Mu membuat gereja ini bertumbuh kembang luar biasa. Tak lupa kami berdoa untuk semua program kerja yang ada dalam gereja-gerejamu, khususnya juga di gereja Sinode GPI Tuhan, tangan Tuhan yang baiklah yang menuntun semuanya, agar semuanya terjadi di dalam kepastian anugerah Tuhan. Tuhan berkati semua gereja-gerejamu di dalam menyenangkan, dalam merealisasikan, dalam mengerjakan semua program kerja mereka, agar sungguh nama Tuhan saja yang dipermuliakan dalam setiap rencana kerja mereka. Kami percaya Tuhan, mereka ada dalam pimpinan Tuhan, dan kami percaya mereka akan diberkati Tuhan. Bahkan seluruh rancangan kerja dari gereja-gerejamu pasti berhasil, karena Tuhan yang memimpin dan menjadikannya berhasil. Tak lupa kami berdoa Tuhan untuk orang-orang yang susah, orang-orang yang tidak bisa makan, orang-orang yang sedang mengalami sakit. Tuhan menolong mereka. Berikanlah kuasa-Mu, pertolongan-Mu, mujizat-Mu, belas kasihan-Mu ya Tuhan, agar mereka merasakan bahwa Tuhan ada dan Tuhan siap dan selalu menolong mereka. Tak lupa kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk pemimpin bangsa dan negara kami, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para pimpinan daripada lembaga-lembaga tinggi negara. Berkatilah mereka Tuhan. Tangan Tuhan yang baik menyertai bangsa kami, agar bangsa kami sungguh menjadi bangsa yang maju, bahkan sampai ke titik di mana mereka menjadi bangsa yang adil dan makmur di dalam kesatuan, persatuan, tidak saling menghina, tidak saling menghujat antara komponen anak bangsa. Tetapi kami bersama-sama para pemimpin kami untuk memajukan, mensejahterakan negara kesatuan Republik Indonesia. Kami percaya Tuhan, semua doa kami Engkau dengar. Kami percaya doa yang kami panjatkan pasti Engkau jawab, dan jawaban-Mu pastilah yang terbaik buat kami. Oleh karena itu Tuhan, kami tidak akan ragu menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami tidak akan merasa gentar menghadapi tantangan di depan. Kami percaya di dalam doa syafaat kami, penyertaan Tuhan menyertai kami. Sebagaimana Tuhan, kami akan mengakhiri daripada seluruh rangkaian doa syafaat ini, kami akan menyatakan doa yang diajarkan oleh Engkau sendiri kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri, dan mari bersama kita membacakan nats pedoman hidup baru yang diambil dari Roma pasal 6 ayat 9 dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, mau tidak berkuasa lagi atas Dia. Doksologi.
umat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan memasuki akhir dari ibadah ini. Maka sekarang arahkan hati dan pandanglah Tuhan dengan iman dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sejak sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Serangkaian ibadah kita pada hari ini telah selesai. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali dan mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom dan selamat hari Minggu. In Christ alone will I glory, though I could pride myself in battles won. For I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I overcome. Oh, I could stop and count successes like diamonds in my hands, but those trophies could not equal to the grace by which I stand. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of thee, my source of strength, my source of hope is Christ alone. In Christ alone do I glory, for only by His grace I am redeemed. For only His tender mercy could reach beyond my weakness to my need. And now I seek no greater honor than just to know Him more, and to count my gains but losses to the glory